Ya. Pertama-tama terima kasih kepada Komunitas Kristen untuk terselenggaranya acara ini, pada adik saya, saudara saya, Mardi Sirait, yang sudah mengundang, dan juga Kelvin Pasaribu. Saya juga rindu wajahnya yang mana ya, karena hanya kontak lewat WA. Kiranya Tuhan menyertai memberkati kita sekalian. Dari Sabang sampai Merauke, saya ikut 2 minggu lalu acara ini, ada dari Papua juga. Suatu berkah anugerah itu ya di tengah corona, yang tidak mungkin selama ini diskusi secara virtual. Kita bisa dengan teman-teman baik di Papua, baik di Kupang, baik di Miangas, bahkan kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan dan berdiskusi dan saling menguatkan. Untuk itu mari kita sekali lagi berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu. Sesi demi sesi sudah terlaksana, kiranya Tuhan menyertai sesi-sesi berikutnya. Roh Kudus yang bekerja bagi kami ya Tuhan, agar Engkaulah yang diberitakan di tengah problematika sosial yang ada ini. Kami serahkan hamba-Mu yang menyampaikan, berikan hikmah dan bijaksana dan kerendahan hati dalam menyampaikannya. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi tema kita adalah iman Kristen dan problematika sosial, bagaimana kekristenan orang Kristen bisa aktif dan bisa berbaur dengan baik di dalam komunitasnya, baik di masyarakat maupun di bernegara, yang dimintakan pada saya, dan dalam 20 menit ini ya saya akan coba sampaikan dengan sederhana mungkin, dan kita nanti bisa berdiskusi lebih lanjut. Bahan sudah saya share di chat, silahkan nanti di download. Nah, jadi memang persoalan yang menarik saat ini adalah apa sih masalah sosial itu. Jadi memang kompleksitasnya itu begitu tinggi ya. Saya pakai ada ilustrasi sini, ada masalah kemiskinan tadi sudah disampaikan oleh pendeta Pak Tama dan saudara saya Ciarji. Ragam masalah sosial ini, kompleks. Kalau kita bahas satu persatu, mungkin sesi khusus poverty 1 hari pun nggak cukup. Kita bahas kesehatan nggak cukup, equality nggak cukup, kebebasan apalagi itu nggak cukup. Nah, kita lihatlah ya uniknya sekarang ini, belum lagi ada masalah pernikahan sejenis, kompleksitas begitu tinggi. Kemarin saya kebetulan aja ya, kebetulan nongol di beranda saya itu ada atlet, dia menikah sama boneka. Ini apa ini? Ini bahaya. Bahaya. Kalau Krisma, saya sudah mengalami sekali ya isu terorisme ini. Saya pernah rapat di kantor, saya sampai dicek. Hanya alasannya karena ini, jenggot saya. Jadi seolah-olah kalau orang pakai jenggot itu identik sama radikalisme, identik sama terorisme. Saya heran juga. Padahal sebenarnya ya kita mana yang kita suka, dan kita yang penting masih dalam batas kewajaran. Jadi kita juga sudah melihat bagaimana dunia ya, ada menteri sosial, ada menteri kemiskinan, ada menteri perencanaan, semua. Bahkan di Indonesia sendiri ada dia jabatan fungsional khusus di pemerintah, namanya itu pekerja sosial. Saya juga baru tahu itu kemarin ada acara di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, ada khusus dia. Jadi dia menangani masalah-masalah sosial. Jadi memang sebenarnya itu juga di luar negeri ada ya social worker. Kalau kita lihat film Joker, mungkin teman-teman lihat ada si Jokernya itu didiskusi dan diasuh oleh petugas sosial. Jadi memang kompleksitasnya sampai ada khusus jabatan khusus demikian. Nah, Forum Dunia sendiri, PBB itu merumuskan tiap 15 tahun. Ada namanya agenda pembangunan global. Nah, sekarang itu disebut dengan agenda pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals. Mereka rapat itu, saya kebetulan juga ikut ketika masih di Bappenas, merumuskan apa sih problema sosial yang diselesaikan dalam 15 tahun ke depan. Nah, sepakatin ada 17, kerucut sampai dia 229 problem yang harus diselesaikan, itu ada indikatornya. Wah, ini rumit amat ya memangnya dalam kehidupan ini. Tadi Leciari juga sudah menyajikan tadi. Nah, hingga masalah-masalah sosial seperti sekarang ini mengenai corona, kita sudah lihat ya, impact-nya begitu besar, sampai gereja saja juga mengalaminya. Kita tidak bisa bersama-sama berbakti di gereja.
Jadi tak heran ya kalau kita lihat ya, orang sering kita bahkan ada buku, di mana Tuhan ketika ada problem seperti ini? Apakah Tuhan diam gitu? Nah ini kerap ya kita ya kalau keluh kesah seperti itu orang Kristen juga. Mana ya Tuhan ya ketika saya susah gitu. Nah hal ini yang demikian juga sering membuat pemikiran-pemikiran, termasuk juga tadi kalau Pak Pendeta Tama tadi menyebut Karl Marx, ada Max Weber juga yang dia menyoroti dua hal ya. Dia mengakui bahwa etika Kristen itu betul-betul membuat orang itu bekerja dengan baik, bekerja dengan baik, do the best, do the best. Kita lihat produk-produk yang dihasilkan ya dari negara-negara Kristen, in majority Jerman. Kita bisa lihat teknologi mereka begitu canggih. Tapi kemudian melihat karena memang kejatuhan manusia dalam dosa, ya begitu. Siapa yang tidak tergoda dengan masalah kapitalisme hingga menumpuk kekayaan. Hingga kita lihat ya catatan dari Oxfam ya. Saya tuliskan itu di bulan Juli, catatan Oxfam itu. Di Indonesia kekayaan 4 orang terkayanya itu sama dengan 100 juta orang termiskin ya. Ini kalau kita lihat juga orang kaya itu sepertinya mereka orang-orang Kristen gitu. Sehingga kita bertanya, ini gimana gitu. Sehingga orang, wah Tuhan kok nggak bekerja, perang, ketika susah, terorisme. Nah, menurut saya itu salah target ya. Salah target. Yang harusnya ditanya adalah kita yang label KTP-nya Kristen ini. Masuk saya. Di hari ini saya bukan bercerita bahwa saya yang lebih baik di antara kita sekalian. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama ingin membangun suatu pemahaman bersama, membangun suatu komitmen untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga pertanyaan paling tepat adalah di mana kekristenan saat ini? Di mana kita, saya dan saudara sekalian? Nah, menyangkut dengan iman Kristen perbelah sosial tadi sudah disinggung oleh saudara Ciarji. Ini adalah suatu pemikiran hebat dari seorang Abraham Kuyper. Abraham Kuyper itu unik gitu. Dia pendeta, dia jurnalis, dia anggota parlemen, dia perdana menteri gitu. Ini suatu langkah ya, kok bisa ya gitu ya. Apalagi zaman setelah Alkitab, melihat kayaknya jarang ada seorang kayak Abraham Kuyper. Nah, tapi Abraham Kuyper ini memperlihatkan kepada kita, saya merumuskan demikian. Jadi dia bisa berpikir bahwa kedaulatan Allah dalam Alkitab, teologi iman Kristen dengan berpolitik itu bisa, harus sinkron, harus bisa sama-sama mewujudkan yang disebut dengan Civitas Dei ya, City of God, kota Allah. Itu publikasi yang luar biasa dari Agustinus, nanti bisa pemaparan berikutnya. Dia melihat kekristenan itu tidak bisa demikian gitu. Kristen itu harus aktif. Tadi saudara Ciarji sudah dengan baik. Nah, oleh karena itu juga saya mengharapkan teman-teman sekalian bisa memiliki buku ini. Ini cuma 60-70 halaman, kurang dari sejam itu tuntas dibaca. Bahkan ada e-booksnya di internet ya, nanti bisa dilihat lebih detail. Nah, apa kota Allah itu? Kota Allah ini pemikiran daripada Agustinus ya. Kota Allah Agustinus itu di abad ke-5. Dia membuat satu luar biasa ya, itu adalah City of God. Bagaimana kota Allah melawan City of Pagan, orang-orang yang begitu dosa. Itu konteks di Roma zaman dulu ya. Dia melihat bagaimana kebenaran, keadilan, bagaimana persoalan-persoalan sosial itu bisa diatasi. Tentunya dengan kedaulatan Allah ada dalam kota tersebut. Bagaimana kondisinya ketika itu Roma, perjuangan daripada Rasul Paulus hingga dia dipenggal, bagaimana para martir kita di jemaat mula-mula, kita bisa lihat mereka dianiaya, disiksa, sehingga membuat kota Roma itu, tadi ada saya lihat baca pertanyaannya, kenapa, bagaimana kalau kita itu dibenci, cemburu? Inilah satu saksi sejarah, bagaimana pembakaran dulu di Roma dituduh orang-orang Kristen. Kenapa? Karena orang-orang Kristen itu membawa pembaharuan yang luar biasa. Kaisar-kaisar zaman dulu, Nero khususnya itu begitu takut kekristenan akan menguasai Roma. Nah, bila kehendak Tuhan yang jadi, tidak ada yang tak mungkin. Nah, ini kemudian berproses hingga kaisarnya menjadi Kristen, dan kitalah sekarang buah-buah tersebut.
Tapi seolah problema sosial itu tidak pernah berhenti gitu. Ini sudah menjadi kota Kristen, kok kemudian kemerosotan terjadi. Nah, disitulah kemudian kita lihat bagaimana transformasi iman Kristen. Sama ini kita bagikan Paulus, saya maksudnya Pontius Pilatus bertanya, apakah kebenaran itu? Demikian juga kita orang-orang bahkan yang sudah Kristen, gimana ya? Gimana itu? Kita selalu saja bertanya, tapi tidak pernah kita berusaha mengimani, menghidupi apa yang disebut dengan Paulus di suratnya kepada jemaat di Roma, bahwa kita itu jangan serupa menjadi dunia ini. Nah, banyak kita itu terlalu khawatir dibenci, terlalu khawatir nanti tidak disukai oleh komunitas, tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana Rasul Paulus meminta bahwa kita berubah akal budi kita, sehingga kita bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk, yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, lalu kemudian kita harus kembali, iman Kristen dan problema sosial itu tidak lepas daripada firman Tuhan yang ditulis oleh Yakobus. Iman tanpa perbuatan mati adanya. Jadi ini yang perlu kita sama-sama dalami, kita sama merenungi untuk bisa kita diberikan Tuhan karunia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah zaman yang begitu dinamikanya cepat, itu bengkok ini. Nah, lalu bagaimana Kristen bisa engage, bisa kemudian berkontribusi di dalam lingkungannya, dalam masyarakat, di dalam negara? Nah, saya kembalikan kita kepada Alkitab. Jadi bagaimana Kristus dengan, kalau di Alkitab judulnya adalah orang muda yang kaya, kalau di teks New King James Version diberikan judul The Rich Young Ruler. Jadi kita bisa lihat ini mantu yang luar biasa. Ini idaman semua ibu ya. Dia sangat taat Taurat, dia sangat melakukan segala firman Tuhan, tapi dia tidak rela jika Tuhan meminta hartanya itu dilepaskan. Nah, harta ini maksud apakah itu? Apakah cukup hanya harta materi? Bukan hanya itu, saudara-saudara. Itu terlalu sempit. Tadi saudara Cari menyampaikan kita juga harus kontribut dalam pemikiran-pemikiran. Demikian juga kita diberikan Tuhan banyak harta. Tidak hanya materi, kita juga punya tenaga, kita juga punya pemikiran. Nah, itu yang perlu kita kontribusikan, kita manifestasikan di dalam kehidupan kita saat ini. Nah, lalu bagaimana kita lihat di dalam kisah ini, Tuhan menyebutkan bahwa lebih gampang unta masuk ke dalam lubang jarum pada orang kaya masuk surga. Itu menurut saya suatu firman yang sangat memukul sekali ya gitu ya. Kalau orang yang tidak beriman, mana mungkin gitu. Nah, tapi kita harus ingat bahwa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Tuhan. Nah, demikian juga tadi ada pertanyaan, apakah mungkin nanti seorang Kristen akan memimpin Indonesia ini? Siapa bilang tidak mungkin? Bila kehendak Tuhan yang jadi, nah itu yang sama-sama nanti kita akan lihat lebih lanjut. Nah, fondasi utamanya tentu saya lihat bagaimana kita bisa engage. Injil. Kalau tidak lagi fondasi kita adalah Injil, wah kita udah chaos sekali nih. Ya kita sia-sia hari ini berdiskusi panjang lebar bila kita tidak mau sama-sama rendah hati bahwa fondasi utama melaksanakan engagement di society adalah Injil. Jadi sebenarnya di dalam kitab kita sudah jelas rambu-rambu di dalam melaksanakan kehidupan kita baik di bidang sosial, di bidang ekonomi. Nah, itu yang perlu kita manifestasikan. Nah, sehingga dulu Presiden pendiri Amerika menyebutkan tidak mungkin suatu pemerintahan dengan benar tanpa Tuhan, tanpa Alkitab. Itu George Washington. Nah, kita bisa lihat sekarang Amerika jadi apa sekarang? Obama melegalkan pernikahan sejenis. Mau apa lagi aborsi? Saya tidak tahu kalau Joe Biden nanti terkait aborsi ini bagaimana. Saya bingung. Saya tidak tahu betapa sedihnya mungkin George Washington dan pendiri bangsa Amerika yang banyak berdasarkan firman Tuhan. Kita bisa lihat kampus-kampusnya mereka, Harvard, Yale, Princeton didirikan atas firman Tuhan. Kalau kita lihat lagi logonya bisa sambil di search, itu banyak mengutip firman Tuhan. Nah, betul-betul fondasi mereka adalah firman Tuhan. Dan saya juga yakin dan percaya negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan firman Tuhan. Founding fathers kita banyak sekolah di Belanda, tentunya banyak dipengaruhi oleh Injil pada waktu itu. Nah, lalu dunia dipermalukan.
Orang Kristen dipermalukan oleh seorang yang rentah seperti ini. Siapa dia? Gandhi. Gandhi itu adalah orang yang sangat mengagumi Kristus, mungkin lebih rajin baca Alkitab daripada saya. Dan dia memanifestasikan setiap apa yang dia baca dari Alkitab untuk mempermalukan orang-orang Kristen, yaitu orang Inggris yang begitu menganiaya, yang begitu penuh ketidakadilan. Nah, Mahatma Gandhi ini bahkan dipuji oleh Albert Einstein ya. Albert Einstein menyebut, orang nggak akan percaya ada orang pernah hidup kayak Mahatma Gandhi. Nah, mungkin nanti teman-teman bila ada waktu senggang bisa menonton, ada filmnya Gandhi dapat Oscar. Di situ nanti disebutkan kok dia mengakui bahwa dia banyak belajar tentang firman Tuhan. Nah, kita miris ya lihat orang Gandhi, dia lebih banyak mungkin baca khotbah di bukit daripada kita. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya tentu keberanian menyatakan kebenaran, keadilan, dan cinta kasih Tuhan. Itu saudara-saudara. Kita banyak contoh. Saya tidak mau menyebutkan contoh yang tidak real, tidak berbasis Alkitab. Kita sudah lihat Yusuf dibuang, difitnah, tapi dia kemudian dipakai Tuhan memimpin Mesir, diberikan mandat oleh Firaun. Dia luar biasa. Lalu kita bisa lihat bagaimana Daniel dibuang ke gua singa, Sadrak, Meshach, dan Abednego dibakar. Bahkan mereka bilang, meskipun Tuhan tidak menyelamatkan mereka, mereka tak beriman kepada Tuhan. Ya, ini iman. Jadi kita membahas banyak iman sini, inilah iman Kristen. Bagaimana mereka membuat standar. Standar apa? Standar kehidupan Kristen. Standar berdasarkan firman Tuhan. Tak heran, Daniel diberkati Tuhan bisa dia memimpin di 3 rejim. Mulai dari Nebukadnezar, Darius, dan Cyrus. Lalu kita bisa lihat juga Elia. Elia tidak takut dengan Ahab. Dia bahkan membasmi nabi-nabi palsu. Dia tidak takut bertemu dengan Raja Ahab, dibunuh, diancam. Dan dia juga memperhatikan janda. Nah, lalu kemudian di masa sekarang, kita ada Mother Teresa. Mother Teresa inilah yang kemudian, dalam tanda kutip, diizinkan Tuhan, menunjukkan kepada dunia bahwa di India, tidak hanya ada Gandhi, tapi ada juga anak Tuhan, Mother Teresa. Kita lihat, dia berdasarkan aksi nyata. Saya mengutip ya, khotbahnya almarhum Rafi Zakarias. Dia menyebutkan bahwa ketika Mother Teresa meninggal, ada orang yang datang ke sana, Presiden Albania. Albania waktu itu, bahkan mungkin sampai sekarang ya, adalah tempat yang paling ateis di dunia ini. Tunduk kepada seorang yang betul-betul dia lihat menjadi contoh. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kita dulu punya berkat. Ini sekaligus kita kembali ke sejarah. Dulu ada Jenderal Hugeng. Bahkan sampai ada orang gara-gara statementnya mengutip Gus Dur, polisi jujurannya 3, polisi tidur, atau polisi dan polisi Hugeng diadukan. Karena dia saksi nyata, saksi hidup. Lalu ada Yap Tiam Hien. Sampai Arief Budiman menyebutkan dia travel minority. Sudah Tionghoa, Kristen, jujur pula lagi. Nah, inilah yang perlu kita teladani, teladan para nabi kita, teladan pada rasul kita, teladan pada orang-orang yang diperkenankan Tuhan. Mereka semua kemana? Nah, ini perbedaan antara iman Kristen di dalam dunia sosial. Fokus pada Kristus. Fokus kepada Kristus adalah fokus kepada salibnya. Kalau di buku manajemen ada namanya disiplin kelima, itu yang kemudian orang panut dalam berorganisasi, dalam berinteraksi. Kristus sudah menyebutkan ada disiplin ketiga dia. Ada 3 disiplin. Yang pertama sangkal diri, kedua pikul salib, yang ketiga mengikut dia. Nah, ini yang perlu kita teladani teman-teman. Mereka tidak takut dicemooh, mereka tidak takut nanti tidak ada teman. Nah, memang begitu, kebenaran itu menyakitkan. Nanti saya akan Tuhan perkenan nanti 5 menit untuk memberikan beberapa testimoni, beberapa kesaksian dalam hidup kami dan keluarga kami. Fokus kepada Kristus. Nah, kita sudah lihat banyak sekarang ini orang melakukan sesuatu yang baik, tapi tolonglah bikin saya ada sponsornya. Tolong ya, saya dibikin nama saya ini di dalam itu. Nah, mereka ini tidak. Mereka tidak butuh nama. Karena mereka yakin, yang penting nama mereka tercatat di buku surga, di buku kehidupan. Itu yang terpenting bagi para tokoh-tokoh ini. Lalu aksi nyata. Saya menyebut aksi nyata ya. Setelah kita beriman, kita sola scriptura, tota scriptura, kembali kepada Alkitab, lakukanlah hal-hal sederhana. Tunaikan kewajiban kepada negara. Tunaikanlah, bayarlah pajakmu.
biarlah BPJS Kesehatan. Saya prihatin ya, saya kebetulan ada paper dulu waktu masih diklat bareng tim. Ada 60 juta yang belum terdaftar BPJS, dan kami duga itu banyak orang-orang sebenarnya yang mampu. Nah, kita contoh sederhana aja, ya meskipun banyak kelemahan BPJS, meskipun banyak kelemahan dalam pajak, tetaplah tunaikan kewajiban kita. Itu merupakan contoh konkret kita berbuat nyata sebagai orang Kristen. Bukan mengajak orang, tarif BPJS sekarang udah naik, pelayanannya gitu-gitu aja. Bukan, saudara-saudaraku. Kita lakukan yang sederhana, yang bisa menolong sesama kita, yang bisa menolong bangsa dan negara kita. Lalu kedua, lawan KKN. Ini yang paling penting. Kita bisa lihat contoh tokoh-tokoh yang tadi saya sebut. Ada banyak lagi. Kita paling korup. Baru-baru ini ada publikasi. Dan paling herannya lagi, saya Sumatera Utara misalnya. Itu banyak Kristen, tapi kasus-kasus korupsi begitu tinggi. Bahkan, mohon koreksi saya, saudaraku CRJ, ada korupsi patung Yesus. Patung Yesus saja dikorupsikan. Itu mau jadi apa kita gitu loh. Saya malu, karena di Tarutung itulah no mention, mau diracun, mau dibunuh. Dari Jerman mengabarkan Injil menyebut saya yang harusnya jadi penyembah animisme, dinamisme. Pak Manjorang itu, Pak Wilmar Manjorang itu mungkin itu penyembah gunung kebuit kalau tidak ada no mention dipimpin Tuhan. Ini suatu prihatinan. Lalu kemudian pengabdian masyarakat tadi Pak Tama sudah menyebutkan ada kakek regional. Marilah mengabdi hal yang kecil. Mengabdi itu bisa juga mendukung. Sayang sini saya lihat gak ada Bang Derwin ya. Bang Derwin baru membentuk namanya ada Pemuda Kristen Bangkit. Mereka mengusung aksi-aksi nyata mulai dari membangun literasi perpustakaan dan contoh-contoh lainnya. Kita banyak pengabdian-pengabdian kita, bahkan sekarang gereja saja sudah menjadi bagian dari pemerintah untuk mendukung dalam pendanaan, karena dilihat gereja itu punya pendanaan yang begitu besar, tetapi mereka terus sibuk. Saya melihat terus sibuk di internal, susah memikirkan eksternal, padahal banyak bisa dibuat, bisa membuat sekolah, bisa membuat rumah sakit, yang mana bisa membantu pemerintah yang dananya sangat terbatas. Lalu bergabunglah menjadi aparatur negara. Tadi Leciardi sudah menunjukkan, nanti saya juga akan semua. Kita tidak akan bisa mengubah kalau kita tidak bergabung. Tadi Pak Tama sudah menyebutkan. Terima kasih Pak Tama. Kami ini pendeta di dalam profesi kami masing-masing. Saudara ada banyak lowongan, baik mengabdi sebagai ASN, baik mengabdi di bidang legislatif, baik di parlemen, baik di senator, baik di bidang yudikatif, hakim, jaksa. Ayolah, marilah kita jangan hanya berpikir sedikitnya gajinya gitu. Jangan pernah pikiran itu. Ketika orang Kristen sudah berpikir bahwa semua adalah berbasis uang, itu bahaya. Saya apply-nya Kementerian Keuangan aja lah, lebih makmur, sejahtera. Nah itu bahaya saudara-saudara. Ada banyak lahan kita bisa mengabdi. Lalu suarakan kebenaran. Jangan pernah takut. Kita bisa lihat tadi contoh-contoh ya. Nggak pernah takut tuh para rasul, para nabi. Kalau mati, satu adalah keuntungan. Jadi ada banyak cara menyuarakan kebenaran dengan cara yang baik, bisa dengan menulis. Ayo, mulailah kita juga mulai menulis, karena menulis itu banyak mempengaruhi pemikiran. Kita diselamatkan melalui firman Tuhan, melalui tulisan. Banyak Abraham Kuyper sekarang yang kita bahas ini, karena ada tulisannya kan. Jadi marilah kita mulai menulis, ada banyak media. Pertama bisa dari media sosial, dia cerita tadi, bisa ada sekarang media lainnya, ada kumparan, ada media massa, cetak, dan lain-lain. Dan paling penting doa. Saya kutip sini, doa Abraham Kuyper itu menyebut bahwa doa Bapa kami tidak menunjukkan kepada kita supaya berdoanya pada aku. Doa Bapa kami itu menunjukkan kita doanya kami. Berarti solidaritas. Nah, berapa banyak kita sering mendoakan diri kita, lalu mendoakan keluarga kita, mendoakan pemimpin kita, pemerintah kita. Nah, tidak bisa lepas daripada doa. Ini dari Efesus, kita memang sudah dipersiapkan untuk melakukan yang baik ya. Itulah umat-umat pilihan Tuhan. Nah, oleh karena itu, ini terakhir saya 5 menit saja, ini kesaksian dari saya dan keluarga saya. Kami adalah, saya sengaja undang ya Pak Wilmar Simanjorang, nanti silakan nanti kalau ada waktu memberikan testimoni. Kami tidak ada modal apa-apa, kami hanya modal Tuhan saja. Kami melawan illegal lodging
bersama abang saya Ricardo Simanjorang, dia mau dibunuh, dikejar. Bapak saya juga. Lalu saya pimpin Tuhan, saya lagi sekolah waktu itu. Tapi kemudian bapaknya bilang, ayo bantu perjuangan ini. Akhirnya kami ikut berjuang, tapi nggak peduli sama penghargaan. Kebetulan ada teman-teman yang satu speaker, dia punya Kalpataru, itu penghargaan tertinggi salah satu negara ini. Pak Wilmar punya Wana Lestari di bidang lingkungan hidup. Kami serahkan, kami berikan kepada Presiden Istana dan itu negara. Saya pikir, sini momen bisa sungguh-sungguh. Saya kemudian bersama dengan abang dan bapak saya berjuang, kami tidak henti sekitar lebih kurang 4 tahun. Baru putusan pengadilan. Saya menjadi saksi di situ, saksi di pengadilan ya. Intimidasi banyak, kami nggak takut. Kalau mati ya keuntungan, itu aja. Tugas kita sebagai Kristen menyuarakan kebenaran. Ketika orang Kristen tidak mau lagi menyuarakan kebenaran, jangan heran Tuhan bisa mencabut kaki diannya. Seperti yang diberikan kepada Amerika sekarang. Karena mereka sudah tidak lagi menyuarakan kebenaran. Nah, lalu kami juga aksi konkret penghijauan, karena melalui penghijauan ini bisa Tuhan memandatkan di dalam Kejadian, kelola dan rawat kita dihadapkan pada perubahan iklim. Indonesia salah satu yang paling deforestasinya paling parah di dunia ini, paling kita paruh dunia. Lalu kami kemudian diberikan kesempatan di Geopark dan kami tunjukkan, misalnya Pak Wilmar ini, dia bukan seorang ahli teknik sipil, tapi dia buktikan masalah utama di Samosir itu air. Air adalah kehidupan. Saya lihat itu, ini berbicara dengan politik ya, kita harus bersuara. Saya ASN, kami dituntut netral, tapi kita harus suarakan yang kebenaran. Kita buktikan bahwa tidak perlu pakai mesin, pakai gravitasi. Ini dari air terjun, naik dia ke ketinggian sekitar hampir 1000 meter DPL, hanya pakai gravitasi natural. Bisa menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat, air. Nah, lalu abang saya, dia berbisnis gas. Dulu begitu chaos gas di wilayah Samosir, bisa harganya meledak jadi 100.000. Bayangkan orang miskin beli gas bisa 100.000. Nah, dia diberikan Tuhan menjadi agen, dia kendalikan harga. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, apapun profesi Anda, lakukanlah seturut dengan firman Tuhan. Apapun itu. Lalu, saya sendiri sekarang mengabdi di bidang ASN. Saya mengalami banyak kerugian ya. Kerugian secara finansial, saya drop sekali secara finansial. Tapi saya memang mengabdi, saya mau jadi peneliti lembaga administrasi negara. Dalam lembaga administrasi negara itu dulu dibentuk Presiden menjadi West Wing untuk memberikan masukan kepada Presiden. Tapi sekarang lembaga administrasi negara hanya dikenal sebagai tempat mendiklatkan PNS, calon-calon pejabat eselon. Padahal enggak, think tank. Nah, saya banyak menyumbangkan pemikiran. Nah, ini terakhir saya 3 menit aja. Saya dalam satu kesempatan diundang di rapat besar, ada wakil kepala BKN, ada wakil menteri Pan-RB, itu Deputi, membahas seleksi CPNS. Saya heran ya, ini kekeosan. Kebetulan saya di pusat kajian manajemen ASN, banyak mengurus reformasi birokrasi. Itu sekretaris utama Badan Intelijen Negara menyurati menteri, tolong Pak Menteri, ada yang gagal passing grade, tolong diikut sertakan di seleksi berikutnya. Padahal aturan mainnya adalah kalau Anda tidak lolos passing grade, ambang batas untuk tahap berikutnya Anda tidak bisa. Situ mereka bingung kan. Ketika saya bersuara, saya bilang, saya rekrutmen dari seleksi yang sudah dibentuk, bersih. Nah, saya juga mau mengedukasi saudara-saudara, rekrutmen CPNS sekarang sudah mulai bersih. Tidak seperti dulu lagi ada perubahan. Saya bilang, kalau orang di BIN, itu harusnya orang paling terdidik, paling pintar, rohaninya juga, mentalnya juga. Tapi kalau diizinkan orang yang gagal passing grade ikut, ini mau jadi apa? Akhirnya di sidang itu diputuskan tidak jadi. Mereka diikutkan. Mereka bilang makasih. Udah kasih pikiran. Lalu satu lagi saya memberikan pemikiran bahwa kalau gagal memetakan potensi, gagal memetakan talenta, hancur Indonesia. Nah, kebetulan saya punya teman, dia orang Katolik, saya tidak perlu sebut namanya, dia lulusan Harvard, tapi dia tidak diberdayakan di kantornya, dia ASN, dia keluar. Nah, ini kegagalan total. Nah, oleh karena itu kita lakukanlah yang sebisa kita supaya nyata bahwa orang Kristen itu dipakai Tuhan menjadi garam dan terang di bumi ini.
Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada yang kurang dalam penyampaian, nanti silahkan kita open untuk diskusi. Shalom, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih.